Pak. Iya, selamat datang Bu. Terima kasih Pak Dedi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah syukurlah. Pak Dedi juga baik. Hari ini terima kasih sudah datang. Ya Pak, seperti kesepakatan kita kemarin, saya akan menjadi pengamat untuk percakapan coaching Bapak dengan Bu Linci. Iya. Jadi makanya saya menemui Bapak hari ini ingin lebih tahu lagi apa saja persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan coaching ini. Yang pertama tentu terima kasih ya sudah berkenan datang ke tempat saya. Tadi dengan penuh kesibukan, saya juga baru selesai mengajar. Saya senang Ibu sudah datang. Kemarin saya minta komunikasi dengan WA juga supaya Ibu bisa menjadi pengamat dalam coaching yang saya laksanakan besok. Pertama, saya Bu sudah mempersiapkan beberapa hal. Pertama, persiapan tentu secara fisik dulu ya, fisik, mental, supaya saya siap sebagai coach, bisa nanti memberdayakan seorang coach atau teman yang lain yang minta dibantu menyelesaikan masalahnya. Persiapan itu tentu mulai jadwalnya sudah dikomunikasikan, kemudian juga administrasinya, misalnya dengan observasi saya, penilaiannya, kemudian juga pemahaman saya terkait nanti prosesnya bisa berlangsung dengan baik. Iya, bagus Pak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak sudah siapkan kriteria penilaian yang akan Bapak laksanakan besok? Kebetulan ini sudah saya siapkan sejak awal. Tadi Ibu kan sudah nelpon dari luar. Saya sudah siapkan ini kriteria penilaian terhadap proses berlangsungnya coaching besok hari di sekolah. Ini ada kriteria, silakan mungkin nanti Ibu bisa periksa bahwa ketika nanti dalam proses coaching itu, pertama saya akan berupaya bagaimana caranya memberdayakan si coach ini. Pertama, pemahaman tentang alur cerita, mendengarkan dengan rasa atau memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh kepada proses itu berlangsung. Saya sudah mencoba membuat rubriknya, dari situ nanti yang akan diobservasi ataupun dinilai terkait dengan proses itu. Oke. Nanti kalau ada yang kurang, silakan Ibu berikan masukan Bu ya. Iya, Bapak. Saya rasa ini sudah cukup banyak Pak. Oh iya, sebelumnya saya yakin nih Bapak pasti sudah tahu 3 kompetensi coaching yang harus kita perhatikan sebagai coach dalam pelaksanaan coaching nanti. Semuanya ada 3 ya Pak. Ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan dengan hati. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan. Iya, bagus sekali. Ya, saya yakin sekali Bapak pasti sudah sangat paham sekali untuk melaksanakan coaching ini, karena dari berdasarkan ketiga kompetensi inilah kita bisa mengembangkan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang kita bisa memberdayakan coaching untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari ketiga kompetensi ini Pak, menurut Bapak, apakah Bapak sudah menguasai semua kompetensi yang 3 ini Pak? Kalau menguasai sepenuhnya tentu saya tidak merasa pas untuk mengatakannya ya. Tentu saya masih dalam tahap belajar. Saya yakin bahwa setiap kita akan terus berkembang. Saya akan mencoba terus berlatih. Cuman kalau untuk tahap alurnya, kerangkanya, kemudian prinsip-prinsip coaching itu, alhamdulillah sudah saya coba pahami. Walaupun nanti dalam prosesnya belum bisa saja tidak sepenuhnya terlaksana. Tentu dengan itu saya minta diamati, diobservasi. Oke Pak. Saya rasa Pak Dedi sudah memenuhi KKM ya untuk bisa menjadi seorang coach, karena sudah cukup memahami kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah Pak Dedi, untuk besok nih, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan?
kompetensi dari ketiga kompetensi itu, saya untuk kali ini ya Bu ya, untuk besok dengan coach saya fokus kepada meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan aktif. Karena menurut saya mendengarkan aktif atau ya dengan penuh atau dalam istilah rasa itu kita punya bagaimana seorang coach nanti akan dengan mendengarkan aktif itu bukan hanya mendengar tapi menyimak dengan sepenuh hati, kontak mata, kontak batin, satu pikiran. Saya berharap bisa memberdayakan diri saya melalui persoalan yang dihadapi. Oke, wah pas sekali ya Pak ya. Nah, kemudian kompetensi mana yang Bapak ingin saya lebih amati dalam praktek coaching Bapak besok itu? Yang ingin lebih saya observasi dari kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi itu? Baik Bu, saya berharap Ibu bisa membantu saya ya, bagaimana caranya nanti ya, keterampilan ini, kompetensi ini bisa saya kembangkan selama proses ini berlangsung, yaitu kompetensi bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya pertanyaan berbobot itu tentu kita butuh keterampilan yang bagus, karena itu intinya bagaimana dengan pertanyaan yang berbobot itu si coach ini bisa nanti menemukan sendiri atau dengan caranya sendiri tanpa kita menggurui misalnya atau sebagai yang paling tahu sebagai coach harusnya coach yang kita bertanya. Iya, benar sekali Pak. Kira-kira menurut Pak Dedi nih, bagaimana untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coach ini? Jadi apa indikatornya sehingga tujuan pengembangan Bapak ini bisa dikatakan berhasil? Apa indikatornya Pak? Baik Bu, mungkin ini sangat bagus bagi saya supaya saya bisa juga dari awal fokus ya. Menurut saya ketika terjadi atau melaksanakannya esok hari coaching dengan teman rekan saya, coach itu, saya akan menganggap itu berhasil apabila pertama saya sebagai coach bisa memberdayakan tanpa menggurui, tanpa memberi saran atau nasihat atau melakukan yang paling tahu tentang persoalan itu yang pertama. Yang kedua, tentu indikatornya adalah bagaimana coach ini dengan mandiri, dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pemantik itu, dia sendiri yang mengidentifikasi persoalannya, kemudian bagaimana dia menyelesaikan ide-idenya, gagasannya, apa yang akan dilakukan, tindakan rencana aksi nyatanya, bahkan saya berharap bisa memberdayakan dia sehingga dia si coach ini sendiri yang punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah berjalan dengan baik, saya baru menganggap bahwa apa yang saya lakukan prosesnya betul-betul berhasil. Wah, kalau begini sih rasanya Pak Dedi sudah bisa nih untuk melakukan praktek coaching untuk besok. Jadi rasanya nggak ada masalah lagi Pak untuk besok. Terima kasih supportnya Bu. Ini tentu dari hasil percakapan kita ini saya juga semakin mantap Bu. Saya bisa mudah-mudahan kehadiran Ibu hari ini bisa juga membuat saya besok bisa melakukan tindakan ataupun proses ini berlangsung dengan baik. Oke Pak Dedi. Sekali lagi terima kasih Bu. Oke, kalau begitu sampai di sini aja Pak Dedi ya, besok sampai ketemu bersama kita. Mudah-mudahan kita sehat jam ya. berapa Pak Dedi? Jam 9 besok ya. Jam 9. Ya. Jadi sama Bu Rinci sekalian ya. Sama Bu Rinci. Jam 9 saya akan datang besok. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sampai besok. Ya, selamat sampai Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu Rinci, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, baik. Apa ada yang perlu saya bantu? Iya nih Pak, sekarang saya sedang merasa gelisah gitu. Iya. Karena ada sesuatu yang mengganjali hati saya sehingga menjadi beban pikiran kepala saya Pak. Sampai seperti itu Bu ya? Iya Pak, begitulah Pak. Tentu itu harus diungkapkan, dicari solusinya, nggak boleh disimpan. Ya, saya siap mendengarkan apa kira-kira yang perlu saya bantu, kemudian nanti mungkin hal-hal yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu ingin sampaikan hari ini bisa berjalan, bisa saya bantu. Kira-kira boleh nggak misalnya ini nampaknya serius ya Bu ya, perlu cepat nampaknya nih, silakan Bu, ada yang perlu disampaikan
nih Pak, saya sebagai guru. Iya. Jadi saya ada murid dari kelas 75. Saya di kelas 75 itu curhat lah pada saya. Laki-laki. Beberapa orang, Beberapa orang? nggak cuma satu. Iya. Jadi kalau nggak salah saya sekitar empat anak yang curhat gitu ya, Iya. tentang permasalahan mereka kepada saya, karena saya gurunya di situ kan. Jadi hari itu saya masuk jam terakhir. Nah, jam terakhir anak-anak itu datang menceritakan bahwa di jam pertama, di jam paginya mereka mendapat masalah dengan gurunya. Dengan gurunya. Iya. Guru lain maksudnya? Guru lain Iya. gitu. Nah, saya tanya, memangnya ada masalah apa nak? Seperti itu. Ya Bu, pas waktu jam pelajaran IPS kalau nggak Iya. salah, dengan guru IPS, mereka mengerjakan tugas mata pelajaran saya, yaitu matematika. Ketahuan sama guru IPS-nya, ketahuan dengan ibunya gitu kan. Jadi ibunya marah dan tersinggung. Nah, Iya. ketika kejadian itu ibu langsung ibu guru IPS-nya, Ibu Rina, ibu Rina namanya. Jadi Ibu Rina langsung bilang seperti ini sama anak, berarti kalian tidak menghargai ibu sedang mengajar di sini, kok berani kalian mengerjakan tugas pelajaran lain pas pelajaran ibu, gitu kan? Seharusnya kan pas pelajaran kita buka buku IPS, Iya. buka buku matematika, gitu. Terus anak-anak itu menceritakan lagi bahwa sebenarnya pada saat itu mereka bergegas menyimpan tugas matematika, simpan ke dalam tas, dan maaf Bu, kami kilap soalnya kami lupa ngerjain PR, jadi buru-buru sekarang takut nanti pas jam matematika kena marah sama Bu Rince gitu kan. Nah ternyata Bu Rina nggak paham lah ibaratnya, udah tersinggung duluan gitu Pak. Nggak mau tahu Ibu, kalian nggak sopan namanya ini. Jadi Ibu nggak mau ngajarkan lagi. Keluarlah Bu Rina. Jadi sampai jam habis pelajaran pagi itu anak-anak ini gak belajar. Nah anak-anak ini juga bercerita kan, ternyata pertemuan hari ini kembali Ibu masuk pagi juga, masuk sesudah jam pulang main, Iya. nggak datang lagi. Ibu itu nggak datang juga. Dan saya jam terakhir lagi hari ini dua kali itu, jadi agak mepet jam kami tadi. Jadi makanya saya tahu bahwa ini berarti udah kedua kali ibunya nggak masuk. Berarti ada masalah Bu ya. Mm-mm. Oke. Saya tentu sudah mendengarkan ya. Ibu juga nampaknya ini merasa terganggu, Iya. tidak nyaman, apalagi terkait dengan anak-anak yang sedang belajar, apalagi tertinggal hanya akibat karena salah paham gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ini Bu Rince, tentu kita ini sedang bercakap. Nah, percakapan kita ini tentu ada maksud dan tujuannya yang ingin Ibu Rince dapatkan, peroleh kira-kira dengan menceritakan pengalaman ini ataupun persoalan yang Ibu baru-baru ini alami. Apakah tujuan Ibu ya, tentang percakapan kita pada siang ini? Ya kalau tujuan saya sih Pak ya mengingat saya ingin situasi pembelajaran anak kelas 75 ini dengan Ibu Rina sebagai guru IPS itu normal Kembali ya, seperti biasa. seperti biasa gitu. Iya. Jadi ibunya hubungan antara murid kelas 75 yang berempat orang itu baik dengan Ibu Rina, karena nampaknya bukan hanya 4 orang ini yang merasakan, karena ke seluruh kelas jadinya yang dirugikan gitu kan. Kalau bisa kan anak Bu Rinanya maulah kembali mengajar di lokal anak ini gitu Pak, harapan saya. Itu niat yang bagus itu Bu. Saya melihat Ibu ini tulus, gimana caranya selain anak-anak ini bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya kembali, Ibu Rinanya juga nyaman dan tidak mengalami masalah, sehingga tidak menjadi bahan pikiran Ibu punya responsif yang bagus nampaknya. Itu sangat bagus sebagai seorang guru. Baiklah Bu, saya apresiasi itu ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan nanti terus perilaku sikap baik yang mesti dilakukan seorang guru. Untuk berikutnya kira-kira ini saya sudah bisa menangkap ini Bu. Ini persoalannya Ibu sudah sampaikan dengan penuh ya serius ya. Mudah-mudahan tentu hal ini akan menjadi langkah awal bagi Ibu. Kira-kira menurut Ibu ini persoalan ini bagaimana Ibu merasakan dari persoalan anak-anak? Ibu Rina juga kata Ibu sudah kesal kepada murid 75, tidak masuk ke kelas. Nah, Ibu ingin kembali normal. Tiba-tiba jadi hal tersebut
apa yang bisa Ibu rasakan dan juga yang ingin Ibu lakukan dalam waktu dekat terkait proses ini? Yang pertama sebenarnya ketika saya masuk itu saya sudah melakukan pembinaan lah ibaratnya kepada anak-anak. Menggantikan Ibu Rina ya? Bukan menggantikan, timanya Pak, saya melakukan pembinaan apa yang sebaiknya dilakukan anak-anak. Oh, sudah ada nasihat Ada baik. pembinaan nasihat baik. Saya memang tidak menyuruh anak, tapi saya bertanya kepada anak pada hari itu. Hari itu saya bilang, anak-anak ibu sebenarnya anak-anak ibu memang sudah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalau kita melakukan kesalahan apa yang kita lakukan, nak? Gitu. Nah, anak-anaknya sendiri yang tahu gitu. Iya Bu, saya kami sebenarnya udah meminta maaf. Sesudah kejadian itu kami langsung mencari ibu ke kantor, Ibu Lina ke kantor katanya. Pada hari kejadian itu, kalau nggak salah hari Kamis gitu Pak. Jadi langsung cari ke kantor nggak ketemu kami Bu. Akhirnya kami WA Bu Linanya. Ada upaya anak-anak ini itu anak-anak itu sendiri inisiatif. Kalau saya hanya membina saja ibaratnya. Jadi terus di WA Bu Linanya bilang seperti ini Pak. Baiklah, kalau kalian memang tulis minta maaf, besok kita pas jam pelajaran ibu pagi kita berkumpul di musola. Minta berkumpul di musola Bu Linanya di WA grup gitu kan. Nah keesokan paginya anak-anak ini sudah berkumpul di musola. Ternyata Bu Linanya tidak datang Pak gitu. Nah akhirnya anak-anak setelah berkumpul di musola balik ke kelas lagi. Dan di kelas pun ibu tuh tidak datang sampai jam pelajarannya habis. Nah kemudian di siangnya kan saya masuk lagi. Nah akhirnya itu anak-anak tuh menceritakan yang seperti mereka tadi. Jadi saya bilang jadi saya kepikiran juga gitu karena anak-anak ini kan mengerjakan tugas mata pelajaran saya. Jadi saya ada sedikit rasa bersalah juga di situ jadinya. Walaupun sebenarnya kan tugas rumah anak-anak itu nggak boleh dikerjakan di sekolah, harusnya mereka kan mengerjakan di rumah gitu. Tapi yang namanya kesalahan anak-anak kan kita nggak dapat memprediksinya. Saya sudah bisa menangkap keresahan ya, kegelisahan Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa berubah ke arah yang lebih baik. Namun tentu Ibu kita berharap ya, mudah-mudahan Ibu Rince bisa menentukan sikap bagaimana cara mengelola, menyelesaikan situasi ini setelah merasakan hal yang seperti ini. Apa yang dirasakan, kira-kira apa yang akan dilakukan? Saya rencana saya nih Pak, kedepannya mungkin saya akan melakukan beberapa rencana. Yang pertama, saya berencana pendekatan pribadi lagi, yaitu saya langsung menemui Bu Lina. Iya saya, mana tahu nanti dengan kita sesama guru lebih terbuka begitu. Nah, memang sampai hari ini belum ketemu saya dengan Bu Lina. Gitu. Jadi saya berpikir gitu, ingin menemui Bu Lina secara langsung, itu yang pertama. Nah, jika yang kedua adalah kalau misalnya belum terjalin komunikasi yang baik antara saya dengan Bu Lina, saya berencana menemui wali kelas anak 75 lagi. Nah, gitu kan. Saya temui nanti kita bincangkan pula bagaimana menurut pendapat dari wali kelas. Nah, yang ketiga kalau belum berhasil, rencana saya memberdayakan guru BK lagi yang mengajar di kelas itu untuk memfasilitasi anak-anak ini bagaimana caranya supaya hubungannya kembali normal dengan Ibu Lina sebagai guru PS. Berarti rencana Ibu ini sudah cukup lengkap nampaknya ya, sudah cukup lengkap, sudah bagus, artinya sudah mantap ya Bu ya, sudah mantap di dalam diri Ibu. Bagaimana nanti ini bisa selesai baik, menyelesaikan persoalan ini. Kira-kira Ibu mengapa ingin melakukan itu? Apa komitmen Ibu di hari selanjutnya? Ini kan baru rencana Bu ya. Kira-kira selain itu juga ada teman yang akan membantu. Kira-kira apa alasannya? Ya, supaya menyelesaikan itu. Komitmen saya ya, saya ingin menyelesaikan permasalahan ini, mengawal masalah ini sampai selesai. Jadi komitmen saya untuk melaksanakan yang pertama dulu, yaitu saya berusaha menemui Bu Lina dan menjalin komunikasi dengan Bu Lina secepatnya sih. Rencananya saya besok saya menemui Bu Lina. Itu komitmen saya, mengawal kasus ini sampai selesai. Berarti betul-betul tidak bisa diperlambat ya, betul-betul jadi prioritas hari ini. Itu sangat bagus. Kemudian kepada anak-anak ini dan Ibu wali kelas, kira-kira seperti apa nanti tindakan yang akan komitmen Ibu lah untuk menyelesaikan itu komunikasinya yang lain. Betul. Kalau saya dengan anak nanti insya Allah anak-anak ini akan saya bina kembali, berpemahaman ya, jangan melakukan hal
hal yang sama, jangan sampai terulang kembali seperti itu. Itu datang dari panggilan hati Ibu ya? Iya betul Pak, gitu kan. Walaupun sebenarnya kan ini kan hanya kebetulan mata pelajaran saya Iya. belajarkan, tapi namanya Panggilan jiwa. iya saya seorang guru gitu kan ya, saya memikirkan juga masalah anak-anak ini gitu. Rugi kalau sampai gurunya nggak masuk sampai 2 kali, bisa 2 kali gitu. Jadi saya berencana berkomitmen secepatnya ikut mengawal kasus ini sampai selesai, dan Ibu Rina mau mengajar di kelas 75 kembali gitu Pak. Dari komitmen yang Ibu sampaikan mulai dari awal sampai bagian akhir daripada rencana jadwalnya besok, kemudian juga Ibu terpanggil jiwanya, memang tidak mau membiarkan menunggu lusa atau hari-hari berikutnya, bahkan akan menemui Ibu Rina itu ya. Iya betul. Berarti sekarang kira-kira setelah Ibu rinci berupaya mulai dari awal sampai dengan punya komitmen, apa refleksi atau yang ingin Ibu sampaikan dari percakapan baik kita ini dalam proses Iya. coaching ini? Saya ingin setelah saya selesai menemui Ibu Rina nanti, saya ingin nanti agar Ibu Rinanya kembali normal hubungannya. Itu tanggung jawab Ibu ya, Ya. tanggung jawab moral sebagai seorang guru tadi ya. Hubungan dengan anak-anak normal, kemudian dia mau mengajar kembali seperti biasa gitu ya Pak ya. Dan semoga Ibu Rina kedepannya mungkin lebih memahami anak-anak lah ibaratnya. Itu harapan saya nanti. Berarti seperti kedepannya. sedia kala. Seperti semula. Bagus. Saya merasa bisa menangkap maksud Ibu. Dari percakapan kita ini tentu ada hal lain mungkin yang Ibu rasakan. Apakah sebelumnya mungkin ini hal ini belum terpikir, lalu hari ini setelah selesai percakapan kita ada yang Ibu pikirkan kira-kira? Refleksi diri ya. Kira-kira. Ya, yang saya pikirkan. Manfaatannya, silakan. Saya pikirkan mungkin saya bisa juga sebenarnya minta bantuan teman terdekat Bu Rina gitu Pak ya. Nah, bisa minta bantuan dari teman ibaratnya. Mungkin saya akan melihat nanti siapa guru di sekolah ini yang paling dekat hubungannya dengan Bu Rina gitu. Mana tahu nanti kan dapat bantuan dari teman ini, mana tahu nanti saya tahu sebenarnya ada masalah apa dengan Bu Rina gitu. Saya minta bantuan. Baik, mudah-mudahan Ibu berhasil dan nanti bisa melakukan hal tersebut, dan rencana-rencana Ibu, tindakan itu mudah-mudahan nanti langsung dengan baik. Komitmen dan tanggung jawabnya sudah terpenuhi, dan kita berharap proses itu juga nanti akan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan Ibu juga nanti sudah, yang saya tangkap ya, Ibu sendiri sudah bisa menemukan solusi dari persoalan ini. Iya, saya merasa lebih peluang sekarang saatnya Pak ya. Awalnya agak ya, ragu gimana, butuh teman bicara gitu kan Pak. Berarti Alhamdulillah proses setelah coaching kita ini bicara, saya merasa tercerahkan lah Pak. Alhamdulillah saya sudah dapat solusi, tinggal melaksanakannya aja. Jadi saya melihat Ibu punya potensi yang percaya diri yang bagus, tidak usah ragu, dan silakan nanti memberikan apresiasi Ibu. Mudah-mudahan nanti. Terima kasih Pak. Terus semangat Bu Rince ya. Iya Pak, insyaallah. Terus mungkin itu saja yang bisa kita lakukan. Baik Pak, terima kasih banyak Ya, sudah meluangkan saya juga waktu. izin ya mau ke acara sudah. Pak, terima kasih. Wah, saya senang sekali tadi lo mengamati percakapan praktek coaching yang sudah Bu Rince lakukan dengan Pak Dedi. Wah, sudah mantap sekali ya Bu. Baiklah, Pak Dedi, bagaimana menurut Bapak sebagai bahan refleksi dari kegiatan ini, apa umpan balik yang Bapak rasakan dalam kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Bu Rince? Baik Bu, pertama tentu terima kasih Ibu sudah melakukan pengamatan terkait dengan proses coaching saya dengan Ibu Rince. Saya berharap mudah-mudahan dengan ini nanti kami bisa mendapat manfaat kita bersama. Ibu tadi mengajukan pertanyaan kepada saya, apa refleksi? Tentu sebagai coach pada hari ini saya sendiri sudah mengikuti alur cerita, kemudian juga melakukan beberapa langkah-langkah terkait bagaimana proses coaching itu sesuai prinsipnya. Saya merasa bahwa ini sangat bermanfaat, sangat bagus. Iya. Saya senang bisa memberdayakan coach saya, Bu Rince,
dan bukan dengan cara yang menggurui sehingga kompetensi daripada Ibu Rince nampak saya merasa senang, nyaman, dan saya lihat proses ini sangat membahagiakan. Iya, Bu Rince tadi terlihat sekali Bu Rince sangat nyaman menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Dedi. Jika kita tinjau kembali nih Pak Dedi, kompetensi yang ingin diobservasi lebih lanjut tentang mengajukan pertanyaan tentang mendengarkan dengan aktif atau dengan rasa, apakah pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan rencana Pak Dedi yang sudah Bapak rancang sebelumnya untuk memberdayakan coaching ini? Oh, terima kasih Bu. Saya tadi berupaya dengan sebaik-baiknya dengan Ibu Rince sebagai coaching. Bagaimana saya memberdayakan beliau dengan cara yang mendengarkan aktif selama Ibu Rince sebagai coaching mengutarakan pendapatnya mulai dari awal Bu ya, bagaimana saya mendengar, menyimak dengan penuh perhatian, fokus, menangkap apa yang ingin disampaikan Ibu Rince sebagai coaching, sehingga mulai dari awal tujuannya, kemudian persoalannya yang dihadapinya, identifikasinya, apa tindakan-tindakan dan segala hal komitmen yang akan Ibu Rince lakukan sebagai coaching. Alhamdulillah saya mendengarkan dengan aktif, tidak ada yang tidak, bahkan saya merasakan apa yang Ibu Rince rasakan sebelumnya. Iya. Berarti salah satu kompetensi yang ingin Bapak capai tadi sudah terpenuhi. Alhamdulillah, ya. rasakan sudah bisa. Baiklah Pak Dedi dan Bu Rince, izinkan saya ya Pak untuk menyampaikan hasil observasi saya, apa yang saya amati, yang saya lihat dan saya catat selama proses coaching tadi berlangsung. Menurut saya proses coaching yang Bapak lakukan tadi, Bapak sebagai coach dan Ibu Rince sebagai coachingnya sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan alur kita, di mana tujuan dari coaching itu sudah terlihat dengan jelas, tersampaikan dengan jelas, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah didapat langsung oleh coachingnya, kemudian coachingnya juga bisa mencari rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakannya untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Jadi nampak sekali tadi coachingnya itu dengan semangat walaupun menemukan ide-ide baru dari permasalahannya sendiri. Kemudian dia juga berkomitmen untuk melaksanakan apa-apa yang sudah disusunnya, rencana yang sudah disusunnya tadi. Jadi saya rasa sudah terlihat sekali alur ceritanya dari praktek pelaksanaan coaching antara Pak Dedi dengan Bu Rince tadi. Dan saya rasa ini sudah bisa nanti Pak Dedi jadi coach yang hebat nih Pak. Amin. Satu lagi Pak pertanyaannya. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak capai setelah Bapak melaksanakan coaching dengan Ibu Rince tadi? Apa yang lebih Bapak ingin kembangkan ke depannya? Pertama tentu saya respon dulu Bu apa yang disampaikan, sudah mengamati kegiatan kami. Saya ucapkan terima kasih dengan penilaian pengamatan yang dilakukan dan disampaikan kepada kami, terutama saya semakin merasa mantap untuk melakukan coaching ini, berlatih terus sehingga nanti saya terampil bisa memberdayakan teman-teman yang lain, termasuk Ibu Rince sebagai coaching. Mungkin di tempat lain masih banyak yang membutuhkan ini. Dan yang kedua, apa yang harus saya kembangkan di waktu yang akan datang. Menurut saya, setelah ini mendengarkan aktif, saya berharap nanti saya mampu dan terampil mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana menyusun kata kalimat yang menarik hati, yang bisa memunculkan rasa empati bagi coach sehingga dia sendiri nanti menemukan kembali semangat dan motivasi dalam dirinya menyelesaikan masalahnya. Rasanya itu sangat menarik dan saya tertantang untuk melakukan. Iya, benar-benar Pak. Wah, ini Pak Dedi sudah bisa nih jadi coach yang handal. Terima kasih Bu. Jadi praktek coaching yang dilakukan tadi itu sudah benar-benar saya pun yang mengamati
terinspirasi, Ya, terima ingin kasih. mencobakan seperti apa yang Bapak dan Ibu lakukan tadi. Mudah-mudahan saya juga bisa belajar dari Ya, Bapak dan sama-sama Ibu. Bu Amin ya Ije Bu. juga. Amin. Sama-sama. Terima kasih Bu ya sudah menyempatkan waktu Sama-sama. dengan penuh perhatian tentang proses yang kami laksanakan, dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita ulangi di waktu lain dalam persoalan yang berbeda. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ya. Ije. Oke Pak, kalau gitu Ya. saya permisi dulu Ya. karena saya ada kegiatan lain Jadi, lagi nih. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Riza. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ije.